Pernahkah kita berhenti sejenak dan benar-benar mendengar suara dunia di luar kesibukan kita? Tiap hari kita berlari, dari layar ke layar, dari tugas ke ambisi, sehingga kita lupa untuk beristirahat sejenak dari rutinitas. Hari ini, kami memilih untuk menepi, meninggalkan sejenak rutinitas kampus. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Kelompok 3 hahaha. Oke? Boleh guys. Kelompok 3 hahaha. Menyusuri jalan kecil menuju dua wajah alam Sukabumi, Curug dan Danau. Dua tempat yang berbeda, tetapi keduanya menyimpan makna yang mendalam, bahwa indah tidak harusnya ramai dan tenang tidak selalu berarti diam. Udah sih dari tadi. Hai. Kita udah sampai di titik parkir. Langsung saja kita berangkat ke Curug Luhur. Let's go. Pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Jadi kita udah ada di pertengahan jalan dan udah bisa ngedengar suara airnya. Boleh dilihat kan ke sana. Terus? Treknya ini lumayan. Treknya ini lumayan becek ya karena kayaknya habis hujan juga. Jadi ya kita nikmatin alam. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak di sini sambil menghirup udara segar yang tidak tercemar dari polusi udara, sambil menikmati alam sekitar dan bersenda gurau bersama teman-teman dan pengunjung lain yang kami temui di awal perjalanan. Setelah beristirahat yang cukup, kami melanjutkan perjalanan menuju Curug Luhur. Alright, kembali lagi kepada jejak si Bandang. Hai teman-teman. If you're gonna stay, I just gotta know. Jalur yang kami lalui cukup terjal dan agak sulit. Melewati sungai yang banyak bebatuan dan bertemu dengan beberapa anak kecil yang sedang bermain di sana. Dan selamat datang di keindahan Curug Luhur, Kabupaten Sukabumi. Air terus jatuh tanpa henti. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa ia tidak lelah? Mungkin justru disitulah maknanya, bahwa air mengalir adalah sebuah refleksi dari kehidupan. Halo guys. Jadi kita sekarang ini udah nyampe di Curug Luhur ya teman-teman. Jadi ada beberapa klip juga pemandangan yang udah kalian lihat. Jadi kita udah ada di Curug Luhur di Cirengkas, Kecamatan Cirengkas, dan kita juga udah menempuh perjalanan yang cukup dan lumayan melelahkan ya, dan lumayan menguras tenaga juga. Iya, setelah melewati perjalanan itu gitu, jadi kita tuh bisa ngeliat itu pemandangan yang bener-bener
bikin kita tuh nyet gitu. Relax kita kalau misalnya habis UTS, habis ulangan juga atau UAS, kita Betul. bisa ke sini karena ini tuh benar-benar tempat healing yang sangat-sangat bagus yang menurut aku. Jadi tenang gitu hatinya Ya. lihat sini tuh. Kenapa kamu terpikir bahwa jalan yang sulit justru menyimpan makna yang paling dalam? Lu pernah gak sih? Pernah kepikiran sih. Contohnya? Oh, kata gua sih seperti pengusaha yang merintis karirnya pasti melalui jalan-jalan hal yang sulit, entah rintangan dari luar lah, cobaan, hingga pada akhirnya dia sukses dan mendapatkan hasil yang begitu indah alias sukses. Jadi intinya kita harus percaya tentang masa depan yang akan kita tuju. Dan ya, ini hasil dari perjalanan kita. Namun di balik keindahan itu masih tersangkut sampah plastik yang sangat sulit terurai. Hal ini sebagai tanda bahwa manusia belum sepenuhnya belajar menghargai alam. Setiap tetes air jatuh dari tempat yang tinggi, setiap tetes membawa cerita. Di tempat seperti ini, manusia biasanya berhenti sejenak, mencoba mendengar apa yang alam ingin katakan. Lalu, kita bertanya pada mereka yang hidup lebih dekat dengan alam, mereka yang melihat tempat ini tumbuh, berubah, dan bertahan. Halo guys, jadi sekarang kita udah ada di salah satu spot yang ada di Curug Luhur. Dan sekarang kita mau nanya-nanyain nih ke pengunjung yang ada di sini. Yuk. Oke, yuk. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, kami dari Universitas Enggak PGRI Sukabumi mau menanyakan bagaimana pendapat Bapak sama Ibu terkait Curug Luhur ini. Sebelumnya kita pengen tahu dulu nama dan asalnya gitu. Bapak siapa? Namanya Bapak? Ya, Andi. Andi, oke Bapak Andi. Kalau bapaknya? Irwan. Bapak Irwan. Ibunya? Endang. Oh, Ibu Endang. Kalau Bapak? Sekarang kita mau nanya, Bapak sama Ibu tahu Curug Luhur ini dari mana? Sudah lama. Dari tahun 95. Oh, 94. Mungkin belum lahirnya. Iya, belum lahir. Udah ada loh. Boleh Bapak dipegang ininya? Suaranya, suaranya. Oh iya. Dari tahun 94 sih, ini dari mulut ke mulut ya tahunnya. 94 sih masih jarang orang sini ya. Ini juga yang saya tahu itu kan ini dulu sempat sepi ini ya. Sempat sepi, cuma 3 bulan terakhir masih sepi. Sebulan terakhir lah ini udah ramai. karena pengaruh dari medsos ya. Pengaruh dari medsos juga, kebanyakan saya lihat dari TikTok ya. Di TikTok itu berpengaruh besar ya ke jadi viral tempat wisata yang dulunya sepi ya. Salah satunya ini ya. Karena sih memang ya sebetulnya kita nyari tempat hiking itu ke tempat yang sepi, salah satunya ini ya. Biasanya ke Jawa Barat, kemana aja yang pokoknya mah yang di luar nanti. Di luar yang pengunjung tahu gitu. Ya gitu, salah satunya ini. Hidden gem lah ya. Ya, gitu. Itu sih. Kalau menurut ibunya? Kalau saya mah karena dibawa aja gitu, tapi udah sering lihat juga sih di medsos gitu ya, di TikTok kayak gitu, udah sering lihat. Makanya jadi tahu gitu, jadi penasaran, pengen diajak ke sini gitu. Kebetulan kan udah pada tahu, udah dari masa mudanya mungkin ya, main-mainnya udah dari dulu seringnya ke alam yang masih asri gitu. Makanya mereka udah nggak asing lagi gitu. Ternyata sekarang makin pengunjungnya makin banyak kan ya, ya di bawah tuh kan dari berbagai kalangan, malah anak kecil aja pun dibawa gitu. Bagaimana menurut Bapak sama Ibu kontribusi untuk kita menyelamatkan atau menjaga alam di Curug ini? Ya. Oke. Minimal pengunjung itu tidak meninggalkan sampah di tempat ya. Kalau bisa setiap pengunjung itu sampah yang dibawa itu dibawa kembali. Nah, minimal lah itulah. Minimal itu ya. Biar lingkungannya tetap bersih, terjaga gitu. Jadi jangan meninggalkan sampah lah di tempat ini. Gitu aja.
ya. Kalau menurut saya mah ada mahasiswa bisa pasang plang di sini, jaga kebersihan, misalkan kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Itu lebih yang paling penting mah edukasi masyarakat dan pengunjung di sini menjaga alam kelestariannya. Iya. Kalau nggak dijaga bakal menyebabkan hal-hal yang kita Iya, itu kan juga udah ini sampah di mana-mana berserakan juga gitu. Jadi edukasi lagi kepada pengunjung terutama gitu. Ditingkatkan lagi mungkin kayak gitu. Supaya ini kan kita juga kesini mungkin kalau dulu nggak kayak gini ya. Sekarang ternyata pada seneng ke alam tapi ternyata kesadarannya masih kurang. Jadi ya itu harus ada kesadaran dari diri sendiri gitu supaya ini kayak gini-gini kita tadi baru datang aja langsung ngebakarin sampah. Soalnya ya memang kan ngeganggu ya. Alamnya udah bagus, tapi pemandangannya ada sampah. Kita mau foto-foto, mau ambil video juga jadinya kurang bagus gitu karena banyaknya sampah. Ya itulah kayak tadi ya dari di awal harus dibawa lagi sampahnya gitu. Jangan disimpan di sini soalnya kalau bukan kita, mau siapa lagi gitu kan. Kita kan yang suka ke alam ya, kita juga yang harus menjaganya. Ya, mungkin itu aja. segitu aja pertanyaan dari kita ya. Semoga kedepannya pengunjung itu bisa lebih menjaga alamnya gitu ya, membuang sampah pada tempatnya kayak gitu. Mungkin ya cukup sekian mungkin Bapak Ibu, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Mungkin saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah kita datang untuk menikmati alam atau untuk merawatnya juga? Apa arti indah bagi kita? Apakah hasil dari perjuangan atau sekedar pemandangan? Curug mengajarkan bahwa keindahan tidak datang tanpa usaha, bahwa setiap langkah, setiap peluh adalah bagian dari makna itu sendiri. Indah ya. Menurut aku bagaikan air terjun yang selalu terjatuh namun memberikan kenikmatan yang memanjakan mata dan selalu memberikan ketenangan bagi saya yang selalu kesepian. Indah bagi aku bukan hanya soal pemandangan yang enak dilihat. Indah adalah rasa tenang saat kita mendengar suara air jatuh dari curug. Indah adalah hembusan angin lembut yang menyapa di tepi danau. Indah adalah momen ketika alam membuat kita lupa sejenak pada hiruk-pikuk dunia. Indah menurut aku itu tidak perlu dijabarkan oleh kata-kata. Indah bisa dirasakan melalui seluruh indera perasa yang ada pada tubuh kita. Mulai dari pemandangan yang bisa dilihat oleh kedua mata kita, suara rincikan air terjun yang turun dari atas ke bawah, itu merupakan suatu keindahan yang bisa kita rasakan. Indah menurut aku itu adalah sunyi. Saat alam berbicara tanpa kata, seperti air terjun yang ada pada curug luhur yang jatuh tapi menenangkan. Menurut aku, indah itu adalah suatu bisikan lembut yang bisa membuat hati tenang, kayak suara tetesan air terjun yang jatuh. Indah itu kayak curug yang menurunkan airnya bagai sutra cahaya, menari di atas bebatuan, berbisik pada dedaunan, memeluk bumi dengan penuh kesejukan, dan menenangkan jiwa yang singgah di hadapannya. Sekarang perjalanan berlanjut dari air yang jatuh deras ke air yang tenang dan luas. Kita menuju Danau Batu Karut. Halo guys, hari ini kita berencana untuk berkunjung ke Danau Becu Karut atau Batu Karut gitu, bersama dengan anggota tim kami. Halo. Ikuti terus keseruannya. Let's go. Kapan terakhir kali kita merasa damai hanya karena diam? Langit lebih cerah, udara lebih ringan. Jalan terbuka, sawah membentang, dan senyum orang-orang menyapa di sepanjang perjalanan. Jika curug mengajarkan sabar, maka danau mengajarkan syukur. Bahwa kedamaian tidak selalu harus dicari jauh-jauh. Kadang, cukup dengan berhenti sejenak dan membiarkan hati ikut tenang. Selamat datang di destinasi wisata Danau Batu Karut, Kabupaten Sukabumi.
Kita udah sampai guys. Air di danau ini tenang tetapi hidup. Setiap riak kecil memantulkan langit seolah mengajak kita bercermin. Di sini, alam berbicara dengan lembut, tidak lewat kata-kata tetapi lewat rasa. Danau yang tenang sering menyimpan banyak cerita, namun tak berbicara dengan keras. Ia lebih memilih untuk diam. Tetapi, diamnya membuat orang berpikir. Di saat kita duduk di tepi air, kita seperti melihat diri sendiri. Karena itu, kita ingin mendengar apa kata mereka yang dekat dengan danau. Mereka yang tahu bagaimana air ini memengaruhi hidup banyak orang. Pak Heri udah lama di sini Pak, tinggal di sini apa di mana Pak? Tinggalnya di bawah sih. Wah, masih sekitaran sini tapi. Sekitar ini. Terus Bapak di sini tuh sekedar mancing aja gitu atau menikmati suasana di sini gitu? Intinya mas selain mancing kita menikmati suasana, menghilangkan stres saja. Kalau di rumah kan kita mumet juga ya. Bosan gitu, tidur kan. Rentan lah penyakit lah. Kita kan juga izin juga sama keluarga sama itu. Dari tahun 75 dulunya kan penggilingan padi ini. Penggilingan padi 75 dimulai dibangunnya ini. Tujuannya dibangun itu buat apa Pak? Buat Asalnya? Pengairan ke irigasi ke sawah-sawah kan. Nah, separohnya diambil air ke Sukabumi. PDAM dia dari sini. Kita tuh pengen nanya ke ibu, pengalaman ibu selama berkunjung ke sini tuh gimana gitu? Seru aja sih, enak aja gitu kalau buat anak-anak gitu ya kan. Seger ya gitu ibu sini. Airnya juga bersih kan. Udah berapa kali ke sini ibu? 2 kali, 2 kali aja udah lama banget. Ini nggak pernah kesini lagi. Bu tahu dari siapa gitu? Suami mah emang asli orang deket sini gitu, bukan orang jauh ya. Jadi tahu daerah sini gitu. Yang lebih tahu mah bapaknya. Ini mah semenjak saya lahir juga ini mah udah ada. Batu ke rumah udah lama juga. Dulu mah kecil. Cuma sekarang mah agak mepet ke sini. Jadi pengen berenang. Sejak kapan Pak ini teh mulai besar kayak gini gitu? Udah lama juga. Emang diurus dari pemerintahnya gitu atau sama warga setempat? Makanya warga ini kalau pemerintah mah enggak kayaknya. Kan ini bendungannya itu airnya itu nyampe ke sana tuh ke Sukaraja tuh kalau dibuka itu. Lumayan. Kan airnya dari sini semua ya, pesawahan Iya. Kalau boleh tahu itu kayak sumbernya tuh dari mana sih? Sumber air ya, sumber airnya? Dari mata air pegunungan. Oh, Langsung dari pegunungannya gitu ya. pantas bersih ya? Iya, segar sama bersih. Segar di sini ada, di Pulau di sana ada. Satu aliran Pak itu dari sini ke Pulau itu? Beda aliran. Kalau air mah udah jadi air kemasan. Oh, itu. Kayak minuman. Pulau itu loh. Gak tahu. Air kemasan yang merek kemasan Pulau itu? Iya. Gak tahu. Nggak tahu, nggak temuin. Sumbernya dari Pulau Air langsung. Memang sumbernya dari gunung ya Pak ini? Dari gunung. Maksudnya bukan di bor gitu. Iya. Bukan dari sumur gitu ya? Asli, mancur sendiri. Kalau air ini pernah surut nggak Pak? Dari gunungnya gitu? Enggak, ini pernah surut? Enggak kemarau juga, enggak pernah surut ini. Tetap ada ngalir aja? Ada aja ngalir. Kalau disurutin pernah kemarin, baru seminggu kalau nggak salah, dikuras air yang itu. Yang itu paling. Yang bendungan yang di situ. Bendungan itu. Gimana perasaan kalian saat mengunjungi Danau Batu Karut? Perasaan ya. Oke. Perasaan saya ketika mengunjungi Danau Batu Karut itu tenang rasanya. Soalnya melihat hamparan air berwarna biru gitu, terbawa angin. Kemudian melihat para pemancing yang ketika mendapatkan ikan itu mengeluarkan raut wajah bahagia, Seneng gitu ya. senang gitu, merupakan ketenangan sendiri bagi saya gitu. Meskipun datang ke sana hanya
diam saja, Lihat-lihat. melihat saja, merasakan angin gitu. Tapi itu merupakan ketenangan bagi saya. Kalau menurut Kiran sendiri? Kalau menurut saya perasaannya itu seperti apa ya? Seperti yang Sama kamu sih. bilang gitu Iya. ya. Kayak rasanya tuh tenang gitu. Karena sunyi gitu ya. Emang gak banyak orang di sana, jadi kayak ngerasanya tuh agak tenang dan kayak ngerasa aman gitu di sana, nyaman gitu. Apalagi bagi yang mungkin lagi ingin menyendiri Iya, gitu ya di betul. sana. Yang gitu. galau tuh bisa Iya, yang galau di di sana. Iya. Oke. Apa yang bikin kamu memutuskan berkunjung ke daerah Batu Kali? Yang memutuskan. Boleh, Kiran dulu. Oke, kalau saya sendiri, saya pribadi itu untuk mengunjungi ke sana itu karena ingin mengeksplor aja gitu yang ada di sana tuh apa gitu, bagaimana. Ternyata yang ada di sana tuh indah gitu ya, menenangkan gitu yang ada di sana tuh. Gitu. Menurut Pak Ji? Kalau saya sendiri sih, saya mendapatkan saran dari teman yang rumahnya tidak jauh dari Danau Batu Kali itu ya. Katanya di sana tuh ada tempat yang bisa menenangkan lah, sebuah danau gitu. Ya, yang pada akhirnya saya penasaran juga dan mencoba datang ke sana, dan ternyata tidak salah ternyata saran yang diberikan di sana. Banyak orang yang berkunjung juga di sana. Soalnya kan di sana ada tempat mandian juga gitu katanya, yang Dari hulu itu ya, dari hulu sungainya. hulu sungai itu. Hulu sungainya itu kan nanti masuk ke danaunya. Katanya itu kan sumbernya langsung dari gunung juga. Jadi banyak yang di sana. Itu sih alasannya. Gimana perasaan kalian setelah berkunjung ke Curug Luhur dan gimana jalur yang kalian lalui? Kalau aku ya, kalau boleh jujur, rasanya tuh capek banget. Karena kan aku tuh anak rumahan ya, aku tuh jarang banget keluar rumah. Apalagi main ke alam tuh nggak pernah banget. Terus kayak tiba-tiba dibawa ke Curug Luhur tuh rasanya kayak wah capek banget, karena treknya tuh pendek sih. Treknya tuh pendek banget, tapi jalurnya itu yang terjal, terus ngelewatin sungai-sungai, terus becek, terus pulangnya tuh kan hujan ya, jadi pulangnya itu licin banget teman-teman. Jadi wah capek banget. Untungnya terbayarkan rasa capeknya itu karena view dari curugnya itu bagus banget. Terus suasananya tuh kan masih asri ya, karena daerahnya tuh belum terjangkau sama banyak orang. Jadi suasananya asri, udaranya segar. Itu aja sih guys. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih apa ya? Kalau perasaan aku waktu ke Curug Luhur tuh kayak apa ya? Saya punya perasaan yang unik gitu. Karena di Curug Luhur tuh kan di daerah Cirekas itu. Aku pikir di daerah Cirekas tuh nggak ada curug. Mungkin kayak tempatnya itu kayak jarang orang tahu juga gitu. Ternyata aku dengar dari si Fajri itu ternyata ada curug di sana tuh. Ternyata waktu kita semuanya ke sana, ternyata curugnya tuh oke, bagus gitu. Walaupun kayak di sana tuh ternyata bukan ada curug aja, tapi di belakang curug itu masih ada goanya gitu. Jadi si goanya itu kita bisa kayak kita pakai buat explore ke dalamnya lagi. Walaupun goanya nggak terlalu dalam sih gitu. Terus kalau treknya sih emang relatif pendek sih sebenarnya kalau dibanding sama Curug Ciberem. Tapi kalau trek ini tuh lebih terjal, apalagi kalau kondisinya hujan, pasti lebih licin daripada waktu masih keringnya. Alam tidak meminta banyak hal, hanya ingin dihormati dan dijaga keindahannya agar tetap bernafas sebagaimana mestinya. Curug, tempat di mana air jatuh dengan indah. Suara gemercik menenangkan siapapun yang datang. Tetapi kini ada pemandangan lain yang ikut jatuh bersamanya, yaitu sampah. Bungkus makanan, botol plastik, hingga sisa piknik yang ditinggalkan begitu saja. Alam yang seharusnya bersih dan segar perlahan berubah karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Beralih ke danau, permukaan airnya tampak tenang. Tetapi jika dilihat lebih dekat, plastik-plastik kecil mengapung, menempel di permukaan, dan tenggelam di setiap dasar.
Setiap sampah yang masuk ke danau akan tinggal lebih lama dari manusia yang membuangnya. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru tercemar oleh kebiasaan buruk yang terus terulang. Sampah di curug dan sampah di danau bukan hanya merusak pemandangan, ia merusak ekosistem ikan dan hewan air lainnya yang bisa mati karena menelan plastik atau terjerat limbah air. Air yang tercemar juga kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak kita inginkan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Membawa pulang sampah kita sendiri, mengurangi plastik saat bepergian, dan saling mengingatkan teman atau keluarga. Alam tidak meminta banyak, hanya ingin dihargai dan dijaga. Curug dan danau adalah anugerah. Jangan biarkan keindahannya hilang hanya karena sampah yang kita tinggalkan. Bawalah pulang sampah, bukan hanya kenangan. Nikmati keindahan tanpa meninggalkan luka. Karena suatu hari nanti, hanya alam yang akan mengingat siapa yang pernah menjaganya. Alam ini bukan milik kita selamanya, tapi yang harus kita lakukan adalah jaga, rawat, dan lestarikan keindahannya. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. I never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me, baby. Every single part is who you're meant to be, 'cause you were meant for me, and you're everything I need. You can say I'm wrong, you can turn your back against me, but I am here to stay. Like the sea, she keeps kissing the shoreline, no matter how many times he pushes her away. 'Cause baby, everything you are Aku Ivan. is everything I need. Gua Fajri. It's everything to